Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Furkon, selamat malam teman-teman semua. Saya Reza Maesra dengan NPM 2020 43579 dan bersama teman saya Nadia Zahra Utami dengan NPM 2021 435002677 ingin mempresentasikan tentang implementasi jaringan dan syaraf tiruan. Definisi JST atau jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia menggunakan struktur sederhana bernama neuron untuk memproses informasi. Nah, komponen utama JST itu ada empat komponen. Yang pertama itu ada neuron buatan. Neuron menerima input, mengalihkan input dengan bobot, menjumlahkannya, menerapkan fungsi aktivasi, lalu menghasilkan output. Lalu yang kedua ada di bobot atau bahasa Inggrisnya weight. Nilai adalah nilai yang mempresentasikan seberapa pentingnya sebuah input terhadap output. Lalu yang ketiga ada di fungsi aktivasi, yang memiliki arti fungsi non-linear untuk membuat jaringan bisa mempelajari hubungan yang kompleks. Yang keempat ada di lapisan atau yang biasa kita kenal dengan nama layer. Nah, untuk layer tersebut itu ada 3 bagian. Yang pertama ada input layer, jadi dia menerima data masukan dari beberapa aspek. Lalu yang kedua ada di hidden layer. Nah, untuk hidden layer ini memproses data melalui neuron. Dan yang ketiga itu ada di output layer. Nah, untuk output layer ini adalah menghasilkan prediksi dari beberapa layer tersebut. Lalu untuk yang ketiga ada di langkah-langkah implementasi JST. Yang pertama yaitu menentukan masalah, apakah masalah klasifikasi, regresi, atau lainnya. Lalu yang kedua ada menyiapkan dataset, yaitu menormalisasi data dalam kurung agar fitur dalam skala yang seragam. Yang kedua membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Yang ketiga merancang arsitektur jaringan. Untuk merancang arsitektur jaringan itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama beberapa banyak neuron dan layar yang ada di arsitektur jaringan tersebut. Lalu yang kedua fungsi aktivasi apa yang digunakan. Yang keempat melatih jaringan atau training, yaitu menggunakan metode forward propagation, lalu hitung loss, lalu kita backward ke propagation dan update bobot. Yang kelima evaluasi model. Evaluasi model itu mencakup seperti hitung akurasi, precision atau presisi, recall atau loss pada data uji. Dan yang terakhir ada di deployment, yaitu menggunakan model untuk memprediksi data baru. Dan ini adalah contoh dari implementasi JST. Dan di sini aku dan Nadia menggunakan contoh sederhana menggunakan Python dan TensorFlow atau yang keras ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Jadi untuk codingan menggunakan bahasa Pythonnya seperti ini. Lalu ini adalah hasil implementasinya dari JST. Ada 2 bagian. Yang pertama di accuracy versus epochs, lalu yang kedua loss versus epochs. Dan di sini ada beberapa bagian. Yang warna biru itu adalah training akurasi, dan yang kedua yang warna oranye itu memiliki arti validation akurasinya. Jadi untuk akurasinya itu validasinya lumayan besar di angka 1,0, 0,95, 1,0. Dan yang di sebelah kanan di loss versus epoch itu ada training loss dan validation loss ya. Jadi lossnya itu dari angka 3 menurun ke angka 0,0 dan validation loss-nya dari 2,5 turun jadi ke 0,0. Untuk epoch sendiri bisa mencapai di angka 50, baik dari training maupun validation. Lalu untuk penjelasan singkat tiap bagiannya itu yang pertama ada di load dan pre-processing data. Yang pertama itu ada dataset iris memiliki 150 data, 4 fitur, panjang dan lebar kelopak dan sepal, dan 3 kelas, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Label binarizer mengubah label 0, 1, 2 menjadi one hot encoding. 0 tanda panah 1 dalam kurung 1, 0, 0 untuk 1 sendiri, sedangkan ada di angka 0, 1, dan 0, dan yang kedua ada di 0, 0, 1. Lalu yang kedua ada di split data dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Yang ketiga bangun arsitektur jaringan. Untuk bangun arsitektur jaringan ada 3 layer, yaitu di input layer menggunakan 4 neuron karena ada 4 fitur. Lalu ada hidden layer, 2 lapis masing-masing 8 neuron dengan ReLU activation. Yang ketiga ada di output layer menggunakan 3 neuron untuk 3 kelas pakai softmax. Yang
Yang keempat ada di compile model. Nah, untuk compile model ini kita menggunakan dua. Yang pertama dari optimizer ADAM, yaitu Adaptive Learning Rate. Yang kedua ada di loss function, yaitu ada di categorical cross entropy untuk multi-class classification. Yang kelima ada train model, dilatih selama 50 epoch batch size 5 dan evaluasi menampilkan akurasi di data test. Sekian dari kami untuk presentasi dari JST dan implementasinya. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.